para pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi tentunya bersama saya Cucu Makendra, masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Nah pemirsa, kalau bapaknya kita memasuki bulan Desember seperti ini, biasanya timbunan sampah di akhir tahun itu dievaluasi. Semakin tahun semakin banyak tentunya timbunan sampah yang ada di Kota Pekalongan, terlebih khusus di TPA Degayu Kota Pekalongan. Coba kita tanya ya sama masyarakat yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya, karena ini Aziz ada di official Batik TV, kita tanya salah satu presenter handalan kebanggaan tercantik buah-buah pokoknya menakjubkan dari Batik TV, Farah Farhan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, baru saja pulang dari Jakarta melenggang di Istiqlal. Menginspirasi ya Bu ya, selalu always forever. Oke Kak Farah ya, kalau boleh tahu nih Kak Farah, kita kan berbicara tentang timbunan sampah yang semakin tahun semakin tinggi gitu ya. Nah terlebih khusus ini sampah infeksius ataupun sampah yang diproduksi oleh RSUD, entah itu Rumah Sakit Benda, entah itu Rumah Sakit manapun yang ada di Kota Pekalongan. Menurut Kak Farah ya, kalau umpamanya untuk apa ya menanggulangi sampah yang ada di rumah sakit itu harusnya seperti apa sih Kak? Pastinya udah ada regulasinya pasti ya kalau untuk infeksius, walaupun sebenarnya aku sih kurang tahu, cuman emang kalau dari masyarakatnya sendiri lebih harus hati-hati aja sih kalau misalkan mau berobat ke rumah sakit ataupun ke kawasan medis itu harus lebih protektif lagi, mungkin pakai masker walaupun udah nggak pandemi, tapi kan di sana kan tepatnya ada sampah-sampah infeksius yang kita nggak tahu tuh mungkin kita kepapar apa enggak gitu, jadi lebih ke kitanya sih kalau gitu, misalkan pengolahan sampahnya saya yakin udah ada regulasinya kali ya Kak Aziz. Udah ada aturannya gitu ya Kak Farah. Oke Kak Farah, tapi kalau mamanya di lingkungan Kak Farah sendiri nih ya, kita coba untuk keluar dari apa ya limbah sampah dari RSUD gitu ya. Kalau Kak Farah sendiri bagaimana untuk mengelola sampah di lingkungan Kak Farah? Oke, kalau pasti sih tidak membuang sampah sembarangan itu wajib ya. Tapi membuang mantan pada sampahnya loh. Nggak punya mantan kok Kak ya, aman halal ya. Aduh. Terus lebih bagus lagi kalau misalkan ini sih dipilah-pilah gitu. Nah, biasanya sih kalau di rumah itu ini kalau misalkan ada kantong kresek itu nggak dibuang tapi kita kumpul-kumpulin, misalkan itu nanti bisa dipakai lagi ataupun buat alas tempat sampah, jadi biar nggak kebuang-buang terus kresek gitu, sih ya, sama kresek, ya. botol plastik. Botol plastik ya, kalau karena yang bisa jadi cuan. Betul, kalau mami bisa didaur ulang kenapa tidak gitu ya. Silakan bisa datang ke rumah Kak Farah ya loh. Belajar public speaking maksudnya gitu, tetap linear. Oke Kak Farah tahu nggak sih kan kalau tadi Kak Farah sudah bilang bahwa pasti ada regulasinya ataupun aturannya bagaimana untuk mengolah sampah infeksius dan lain sebagainya. Tapi Kak Farah tahu nggak sih program yang dicetuskan oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan untuk mengatasi sampah tersebut? Pernah dengar program Pesona? Belum pernah tuh. Kalau hotel? Zaman dulu. Malah iklan. Tapi Kak Farah penasaran nggak sih apa sih sebenarnya program Pesona itu? Iya, penasaran. Penasaran kan? Kalau penasaran kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama, hitungan 3 mundur, check it out, oke? Check it out. 3, 2, 1. Check it out. Oh iya, kalau di Rumah Sakit Bendan sendiri untuk mengolah sampah atau mengurangi timbulan sampah yang ada di lingkungan rumah sakit umumnya kita mempunyai dua jenis sampah, infeksius dan non infeksius. Nah untuk infeksius tersendiri itu kita seperti sampah-sampah dari atau limbah dari APD atau limbah dari potongan-potongan tubuh manusia atau perawatan dari pasien-pasien itu kita tampung di TPS B3 dan nanti kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan lebih lanjut. Nah, untuk sampah non-infeksiusnya seperti sampah-sampah pada umumnya kita melakukan pemilahan. Jadi pemilahan tersebut ada 2 tempat sampah, kita golongkan menjadi tempat sampah organik dan anorganik. Nah, untuk pengelolaan lebih lanjutnya, untuk sampah anorganik kita punya program yang namanya bank sampah. Nah, bank sampah sendiri itu untuk mengumpulkan sampah-sampah non organik ya, seperti kertas, kardus, tempat minum atau botol plastik ya yang kering-kering. Nah, nanti kita bisa jadikan nilai jual. Nah, yang kedua, sampah organik sendiri seperti sisa-sisa makanan,
daun-daun kering yang ada di lingkungan Rumah Sakit Bendan kita kelola menjadi kompos. Programnya kita ada bank sampah dan sedekah sampah yang untuk anorganiknya. Itu jadi untuk bank sampah itu seluruh sampah kering yang ada di Rumah Sakit Bendan seperti kertas, kardus, botol plastik atau plastik kemasan itu kita kelola, kita bedakan, kita pilah sesuai jenisnya. Jadi kertas sendiri, plastik sendiri, botol sendiri, kardus juga sendiri. Nah, nanti itu dikumpulkan di bank sampah. Kita punya bank sampah namanya Eco Green. Ya, bank sampah Eco Green sendiri ada beberapa pengurusnya, ya kan, dari karyawan Rumah Sakit Bendan tersendiri. Nah, nanti karyawan Rumah Sakit Bendan bisa menjadi nasabah bank sampah tersebut atau bank sampah Eco Green. Nah, nanti uangnya sampah yang mereka pilah, mereka kumpulkan, nanti diturunkan ke TPS 3R kita atau TPS daur ulang. Nanti kita timbang seberapa berat dari nasabah tersebut, kita catat per kilonya berapa, jenisnya apa aja. Nanti setelah itu kita bawakan ke bank sampah induk. Nah, untuk sedekah sampah sendiri bedanya dengan bank sampah. Sedekah sampah itu kita punya program setiap bulan ada 2 kali, ya, berarti 2 minggu sekali itu karyawan Rumah Sakit Bendan membawa sampah dari rumah. Kalau bank sampah dari rumah sakit kita kumpulkan. Kalau sedekah sampah dari karyawan Rumah Sakit Bendan dibawa dari rumah ke Rumah Sakit Bendan untuk dikumpulkan, kita pilah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita peduli dengan adanya pengolahan sampah, peduli dengan adanya sampah yang seharusnya bisa menjadi nilai jual atau kita bisa pilah, itu nggak harus kita buang. Jadi mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA. Ya, Pesona itu program berkelanjutan, Mas. Jadi Pesona itu sistem atau program, Pesona sendiri singkatannya adalah pengolahan sampah organik ramah lingkungan yang ada di Rumah Sakit Bendan. Pesona itu mengolah sampah dari instalasi gizi, yaitu sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah yang seharusnya bisa dikelola menjadi kompos. Nah, daripada dibuang ke TPA atau TPS, itu kan jadi timbulan, menjadi permasalahan sampah di Kota Pekalongan. Nah, itu kita lakukan pengolahan dengan adanya Pesona ini, kita ubah sampah-sampah organik itu menjadi kompos. Nah, sistematika kompos dari Pesona sendiri itu kita menggunakan sistem organik dan bantuan dari Manggot sendiri itu, Mas. Oke, pemirsa, terima kasih banyak masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Pemirsa, kita masih membahas ya tentunya limbah sampah, lebih spesifik ke yang apa ya, diproduksi ataupun yang didapat oleh RSUD seperti infeksius dan juga lain sebagainya. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada salah satu editor kebanggaan Batik TV, pemirsa, the one and only, ada Sutrai. Halo, halo, halo. Luar biasa, Mas Sutri ini dulu memenangkan Duta Wisata tahun 2023 ya, Mas ya? Ya, kembarannya ya. Oke, Mas Sutri, hari ini kita lagi membahas tentang penumpukan limbah sampah gitu kan, apalagi di TPA Kota Pekalongan, lebih tepatnya di Digayu itu kan udah tinggi banget ya. Nah, ini dipilah lagi nih secara kesehatan seperti itu, sama kan banyak macamnya gitu ya. Kemudian kalau umpamanya kita bertanya tentang jenis sampah infeksius itu menurut Mas Sutri apa aja, Mas? Infeksius, mungkin masker salah satunya. Masker, terus yang digunakan di setiap hari ya. Terus jarum suntik mungkin? Jarum suntik, terus perban yang digunakan untuk tentunya pertolongan pertama di dalam rumah sakit ya. Kalau mamanya pertolongan pertama untuk hati kamu, siapa yang nolong?
Senyum aja pemirsa ya. Iya. Terus Mas Sutri, kalau mamanya kita lanjut ya, menurut Mas Sutri ini sampah infeksius itu berbahaya nggak sih Mas? Sangat. Kenapa? Kalau sampah infeksius sendiri kan ada mungkin ada virus, bakteri segala macam. Kalau kita terpapar kan mungkin bisa menularkan gitu ya, seperti kemarin kasus COVID dan juga lain sebagainya. Amit-amit ya, semoga tidak terjadi lagi. Nah, kita mengkerucut lagi nih, karena ini yang memberikan sosialisasi adalah RSUD Bendan Kota Pekalongan gitu ya, edukasi tentang sampah infeksius dan yang diproduksi oleh rumah sakit gitu ya. Menurut Mas Sutri gitu ya, dinas terkait ataupun RSUD Bendan Kota Pekalongan ya, sudah melakukan apa saja untuk sosialisasi agar masyarakat luas gitu paham untuk memilah sampah antara sampah yang diproduksi secara infeksius ataupun sampah-sampah yang lainnya? Kalau di zaman sekarang lebih efektif di sosial media. Sosial media, setuju ya buat pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi bisa melihat sosial media dari RSUD Bendan yang memberikan sosialisasi apa saja. Kemudian ada lagi mungkin program yang Mas Sutri tahu, program unggulan ataupun yang sedang dijalankan sekarang oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan untuk sampah infeksius tersebut? Kurang tahu itu Mas. Kurang tahu ya. Penasaran nggak? Penasaran. Penasaran kan? Pemirsa juga pasti penasaran kan program apa saja sih yang akan ataupun sedang dijalankan oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan untuk mengatasi tentunya sampah jenis infeksius seperti ini. Mas Sutri, nanti lihat kamera ini, kemudian nanti kita nunjuk, bilang bersama-sama check it out, oke? Hitungan 3 mundur dari sekarang. Check it out. Iya Mas, Pesona kenapa disebut program berlanjutan? Karena sebenarnya di Rumah Sakit Bendan sendiri yang sudah dilakukan adanya Pesona ini, selain dari pengolahan sampah organik menjadi kompos, kita punya greenhouse Mas. Jadi ada greenhouse itu sebagai tempat, pada umumnya ya greenhouse itu untuk menanam tanaman. Kalau di Rumah Sakit Bendan itu yang kita tanam dari buah dan sayur. Tujuannya apa? Kita kan punya instalasi gizi. Nah, instalasi gizi itu kan butuh bahan-bahan pokok untuk diolah, untuk menjadi makanan segar, makanan sehat untuk pasien. Nah, tujuannya itu kita menanam di greenhouse itu tanaman sayur dan buah seperti tomat, seperti cabai, terus ada buah jambu, terus ada buah pepaya, buah pisang, ada buah anggur juga. Jadi tanamannya ada di greenhouse itu yang dibutuhkan untuk instalasi gizi. Jadi kedepannya pupuk dari komposter atau kompos yang kita buat dari sisa makanan, yang kita olah dari sisa makanan itu, nanti pupuknya untuk diberikan di tanaman-tanaman yang ada di greenhouse tersebut. Nah, kedepannya ketika udah mulai panen, kita bisa meng-backup untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di instalasi gizi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita dibantu dengan adanya media atau starter dari Manggot sendiri. Nah, Manggot sendiri itu sebagai pengurai sampah, mempercepat pengurai sampah untuk menjadi pupuk atau kompos tersebut. Nah, nanti dari Manggot tersebut kita kembangkan untuk sebagai pakan ternak. Jadi kedepannya pun nanti di Pesona sendiri ada kolam ikan yang kita kelola, yang kita beri makan dari mangkot-mangkot tersebut. Karena kalau kita searching di Google itu, mangkot itu sangat bernutrisi, sangat bergizi untuk kebutuhan ternak dari ikan atau unggas. Jadi bagus banget untuk kedepannya. Yang ketiga, untuk kompos tersendiri itu nanti mengeluarkan kompos cair yang namanya POC. Jadi pupuk organik cair itu juga bisa digunakan sebagai pupuk atau nutrisi di tanaman-tanaman di greenhouse tersebut. Nah, makanya kita sebut Pesona itu program berkelanjutan, karena nggak hanya di pengolahan sampahnya saja, tapi kita mengubah sampah itu menjadi barang yang bermanfaat. Dan kedepannya ketika tanaman-tanaman di greenhouse tersebut menjadi banyak, panen lebih banyak, kita bisa membentuk program karyawan itu bisa tukar atau barter dari sampah, di barter menjadi dari hasil kebun atau dari greenhouse tersebut.
sampah infeksius itu adalah sampah yang tidak boleh dikelola sembarangan, karena banyak beberapa kasus sampah infeksius yang tidak dikelola dengan benar, dibuang di tempat TPS atau TPA yang tidak seharusnya dibuang di situ. Seharusnya dikelola karena ada peraturannya, Permen LHK nomor 6 tahun 2019 itu kita harus sebagai penghasil limbah B3 berbahaya beracun dan itu harus diolah, tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi finalnya itu limbah infeksius harus dihancurkan. Kalau kita tidak mempunyai alat sendiri, insinerator, kita diwajibkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang berurusan dengan limbah B3, yang punya izin, angkut, izin usaha, dan punya izin lembaga-lembaga lainnya harus berizin gitu, Mas. Untuk sampah infeksius sendiri itu seperti sampah-sampah bekas darah itu termasuk infeksius darah manusia. Kan kita di rumah sakit ya sebagai pelayan kesehatan itu ada APD ya, seperti masker, terus penutup kepala, terus seperti sarung tangan medis atau handscoon itu termasuk sampah infeksius. Terus ada juga potongan-potongan dari patogen atau dari tubuh-tubuh jaringan manusia yang emang harus diambil, itu setelah diteliti itu harus dikelola, harus kita amankan. Terus ada juga seperti aseptik yang lainnya, jarum suntik, seperti botol infus dan lain itu kita harus kelola, itu termasuk limbah infeksius. Nah, perlakuan khususnya kalau tempat sampah biasa non infeksius itu kan warnanya hitam, jadi kita harus bedakan. Kalau untuk infeksius warnanya plastiknya harus kuning. Setelah penuh, dan itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam sampahnya infeksius, harus diikat dan kita ngambilnya pun harus pakai APD. Waktu pengangkutan itu kita tidak boleh menenteng atau secara langsung, kita harus pakai alat khusus atau tempat yang tertutup. Jadi kita masukkan ke kita biasa sebut namanya sul atau bin. Sul atau bin itu sejenis tempat sampah yang ada rodanya, kita bawa itu untuk membawa tempat sampah infeksius dan harus tertutup. Ketika udah di TPS-nya itu kita bedakan, tidak boleh dicampur dengan sampah yang non infeksius. TPS-nya harus tertutup, punya tempat penyimpanan seperti cold storage, karena kan belum tentu semua infeksius itu sampahnya yang kita lakukan kerjasama setiap hari diambil. Yang ketiga harus ada pengamanannya, itu harus ada kunci dan harus selalu tertutup ketika disimpan di TPS B3 gitu, Mas. Oke, pemirsa yang ada di rumah, pasti kalian semua penasaran kan, siapa sih sebenarnya yang ngedit program Narasehat ini? Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada editor Narasehat ya. Ada Lukman, pemirsa, ini dibalik program Narasehat tentunya bisa sedemikian rupa gokils gitu ya. Mas Lukman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Terima kasih banyak sudah membersamai Narasehat kurang lebih 2,5 tahun ya. Alhamdulillah, 2,5 tahun. 2,5 tahun bareng Mas Lukman. Jadi kalau mamanya pemirsa lihat editannya Narasehat seperti apa, nah ini editornya. Oke, Mas Lukman, hari ini kita lagi ngebahas tentang sampah gitu kan ya, pengelolaan limbah sampah sehingga tidak terjadi penumpukan di TPA DKI Kota Pekalongan gitu. Nah, kalau menurut Mas Lukman sendiri gitu ya, selaku editor Patiskan otomatis sudah melihat banyak berita dan juga lain sebagainya, sampah di Kota Pekalongan itu kategorinya seperti apa, Mas? Oke, untuk sampah di Kota Pekalongan itu kategorinya sudah termasuk ini ya, sudah sangat menumpuk ya, terutama di TPA sendiri. Nah itu kira-kira per hari itu ya mencapai tujuan antara cinta dan sejati. Ini keurusan pribadi. Iya. Gimana?
Gimana Mas Lukman? Ya jadi kalau di TPA itu kan perharinya itu bisa sampai 1 ton, 2 ton gitu ya. Jadi sangat genting sekali untuk sampah ini. Ini kalau umpamanya ada alarm tsunami itu udah bunyi Udah gitu bunyi ya ya, Mas Lukman. udah Ini kan FYI ya buat pemirsa yang di rumah, Mas Lukman ini kan pecinta alam ya Oh, kan, ya. suka mendaki. Mungkin ada apa ya, pesan ataupun kebiasaan baik yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari perihal sampah gitu Mas Lukman. Oh ya, jadi untuk perihal sampah sendiri kita harus pertama memilah dulu yang namanya sampah basah ataupun sampah kering gitu ya, dipisah dulu, dan habis dipisah itu kita bisa namanya dimanfaatkan lagi yang Ya. sampah kering itu apakah bisa Daur dikelola, ulang gitu ya, gitu. yang basah bisa Yang jadiin basah, pupuk. iya, betul. Kalau yang nyebelin, yang ngeselin sampah seperti itu diapain Kak? Oh itu sampah masyarakat. Malah sampah masyarakat, mati mantan dia. Iya. Tapi luar biasa Mas Salman, Mas Lukman pinter ya, jadi presenter ya. Oh iya. Oh iya, enggak, di belakang saja. Oke Mas Lukman, last question nih. Kalau umpamanya kita namanya berbicara tentang sampah gitu ya, biar kita ke-trigger sadar diri agar secara individual itu bisa membuang sampah sembarangan ini tuh harus dimulai dari apa sih Kak? Harus dimulai dari diri kita sendiri sih, terutama di lingkungan kita, di rumah terutama. Itu dimulai dari memilah sampah itu tadi, kemudian gimana cara kita menggunakan ulang atau mendaur ulang sampah itu. Oke. Tapi penasaran nggak sih penjelasan dari narasumber kita perihal bagaimana sih cara mengatasi sampah dan juga lain sebagainya? Penasaran? Iya, penasaran. Bro. Oke, kalau penasaran nanti kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out ya. Oke. Hitungan 3 dari sekarang, 3, 2, 1, check it out. Bersangkutan dengan pemilahan dan agar masyarakat, karyawan itu tahu bahwa ada perbedaan jenis-jenis sampah. Jadi ketika kita mau mengelola sampah, kita harus memberitahu atau memberi informasi kepada teman-teman, karyawan atau masyarakat di lingkungan sekitar Rumah Sakit Bendan untuk memilah sampahnya. Jadi kita harus memberi tahu, kita pernah mengadakan program seperti ya rapat atau seminar kecil-kecilan ya di Rumah Sakit Bendan untuk sharing, belajar bersama, mengetahui apa sih golongan-golongan sampah yang bisa dikelola, yang tidak bisa dikelola, yang bisa menjadi nilai jual atau nilai ekonomis yang seharusnya kita kelola dengan baik. Itu kita lakukan seperti seminar-seminar kecil Mas. Terus penyuluhan-penyuluhan bagaimana caranya kita memilah, menyimpannya agar dominannya sampah itu kan barang yang kotor. Gimana caranya kita memberitahu ke karyawan, ke masyarakat lingkungan Rumah Sakit Bendan itu untuk tetap ada pemilahan tapi tidak menimbulkan lingkungan yang kumuh gitu Mas. Jadi biar tetap tertata, rajin dan bisa dikelola gitu. Dulu sebelum adanya program pengolahan sampah atau limbah di Rumah Sakit Bendan itu banyak banget Mas. Itu kalau kita ambil dari peruangan aja, untuk sekali turun menggunakan sul atau bin itu bisa mencapai 50 kilo. Itu sehari kita bisa turun 2-3 kilo sul bin. Jadi bisa bayangkan 50 kilo kali 3 sehari bisa 150 kilo. Dalam 1 bulan bisa lebih dari 1 ton lebih ya Mas ya. Nah akhirnya kita sadar melakukan program pengolahan tersebut untuk mengurangi timbulan sampah, karena juga kita punya TPA di TPA Degayu itu udah melampaui batas juga Mas ya, udah overload ibaratnya. Setelah kita melakukan pengolahan adanya pesona, adanya bank sampah atau setegah sampah itu di Rumah Sakit Bendan bisa turun kurang lebih ya 20-30% kita bisa kelola sampahnya. Kalau untuk neraca atau hitungan sendiri untuk sampah yang kita kelola di pesona atau organiknya itu 50 kilo untuk sampah daun. Kalau yang sisa makanan sehari itu bisa sampai 15-30 kilo ya, 20-30 kilo.
Kalau yang sampah-sampah yang anorganik yang kita tampung di bank sampah itu kurang lebih dalam sehari bisa sampai 20 kiloan. Pesan untuk teman-teman karyawan dan atau masyarakat lingkungan Kota Pekalongan, ayo kita mulai sadar peduli dengan sampah. Meskipun itu sebenarnya masalah sepele, meskipun itu hal sepele, tapi sebenarnya masalah yang perlu kita pertimbangkan, ya kan? Semakin kesini penduduk Indonesia, penduduk Kota Pekalongan semakin bertambah, otomatis daya konsumsi kita makin bertambah, tempat untuk wadah makan, jajan itu kan makin bertambah. Jadi kemungkinan timbulan sampah di Kota Pekalongan sendiri pasti makin bertambah. Yuk kita mulai peduli dengan lingkungan, yuk kita peduli dengan sampah kita. Masa iya nanti anak cucu kita berdampingan dengan sampah, kan tidak enak ya. Lebih baik kita mulai dari yang kecil, hal yang kecil untuk sesuatu yang besar. Mulai kita dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri, dari rumah kita sendiri, dari lingkungan rumah kita sendiri. Kita peduli dengan lingkungan atau sampah yang kita hasilkan, kita kelola, dan kita pilah. Mana sih yang harusnya kita buang, mana sih yang bisa dikelola untuk mengurangi timbulan sampah dan membantu pemerintah untuk mengurangi sampah di Kota Pekalongan.